Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Topik siapa? Topik Hidayat, Pak. Topik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Di mobil ya. Alhamdulillah Topik Hidayat kooperatif ya. Siap. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Tapi Terima kasih. Setelah perburuan panjang polisi terhadap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan Yuvita akhirnya berhasil ditangkap. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan membenarkan informasi tersebut. Saat ini, anggotanya sedang membawa Taufik Hidayat ke Polda Jabar untuk ditahan dan diproses secara hukum. Pasal yang akan menjerat Taufik Hidayat yakni Pasal 466 ayat 2 tentang penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat, ancaman 5 tahun maksimal. Adapun jika dikenakan pasal penyekapan, Taufik Hidayat bisa dijerat Pasal 446 ayat 2 tentang merampas kemerdekaan orang, ancamannya maksimal 9 tahun. Adapun Taufik Hidayat ditangkap di Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam video yang beredar. Tampak Taufik sudah berada di dalam mobil dengan diapit oleh 2 polisi berpakaian preman. Adapun tim lapangan yang menangkap Taufik yakni polisi bernama Hendy, selaku Kepala Tim Resmo Priangan di Treskrimum Polda Jabar. Atau Abi di tengah. Terus di tengah gitu. komandan saya menangani Abi. Ya, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan. Atas nama siapa? Topik, Pak. Topik siapa? Topik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Ini Pak, kalau misalnya pasien saudara saya nggak segera ditangani, saya akan lapor ke Kang Deddy Mojari. Bapak nggak nyerahin surat tuntukan dari Rumah Sakit Ujung Berung ke pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu. Terus tanya ini Pak kenapa gitu kan? Pasiennya kenapa jatuh dari kamar mandi, masa jatuh dari kamar mandi seperti ini gitu, kenapa nggak ngambil tindakan pas kejadian ya gitu, juga disalahin ya ibu saya nggak tahu kesini cuma nganter gitu kan, dia yang kos di saya gitu kan. Terus suaminya mana Pak, katanya ini sama suami datangnya kan, saudara itu nggak mau mengaku sebagai suami kan, pengen diakui sebagai saudara atau paman kan. Bapak juga di situ sempat bingung kan gimana itu kan, nggak sebenarnya ya sempat bingung lah. Akhirnya pas Topik datang ke UGD, gimana Om udah ditangani belum sama pihak dokter pasien gitu kan, atau misalnya istri saya kalau bilang ke saya kan cuma kalau di rumah sakit pengen diakui sebagai saudara atau paman. Habis itu dia tuh arogan kan, sifatnya ngambek lah ke pengurus rumah sakit. Ini Pak, kalau misalnya pasien saudara saya nggak segera ditangani, saya akan lapor ke Kang Deddy Mojari. Bilang kan saya malu ya walaupun nganter gitu kan bareng sama saya, niatnya nolong kayak itu UGD itu ruang gawat darurat, masa bukan buat teriak-teriak kayak gitu kan, bukan berkelahi atau gimana cari keributan, bukan kan. Nah, gitu Setelah ramai ini berarti ada pengancaman juga ya Pak dari pelaku juga ke Bapak ya Pak? Terakhir komunikasi udah keributan itu udah karena Pak udah ada kejadian terakhir di rumah sakit, soalnya dia justru ke sini kan, justru ke sini sama temannya bawa golok. Oh, sama temen. Bapak kan masih di Ujung Berung, masih di rumah sakit Hasan Sadikin, nunggu gelap lah sampai maghrib biar kelihatan pas keluar gitu kan. Si Topik itu justru ke sini ngancam kan, bawa golok. Ada tuh bekas goloknya ada gitu kan. Habis itu ngancam, jadi bilangnya kalau misalnya istri saya meninggal, mati, istri saya juga harus mati sama istri rasanya gitu. Bilang kayak gitu. Udah segitu. Berarti kan posisi pas nganter teh Bapak teh di dalam mobil ya Pak ya?
Iya, dalam mobil. Nah itu kondisi di dalam mobil gimana Pak, si tetehnya sendiri gitu Pak? Kalau pas berangkat sih nggak kelihatan kan pakai masker. Bapak di depan atau di belakang? Di depan. Oh di depan. Si pasien tersebut si korban di belakang. Oh di belakang. Cuma pas berangkat nggak tahu, nggak kelihatan mukanya. Bapak lihat ke belakangnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan pakai kerudung sama masker kan. Oke. Tapi matanya juga nggak kelihatan, Pak? Nggak kelihatan, soalnya kerudungnya juga ditutup kayak gitulah sama si sengaja gitu kan. Tapi ada merintih atau apa gitu? Nggak Pak? ada. Oh, Cuman orang bilang, "Neng, masih kuat gak?" Cuma ngangguk doang. Tapi nggak denger ya dia. Nggak denger. Malahan kalau pas di rumah sakit di UGD tuh di Ujung Berung tuh bisa ngomong, cuman nggak jelas. Cuman yang makin jelasnya tuh pas di rumah sakit lebih jelas ngomong. Dibilang ke dokter tuh kalau misalnya udah ada pihak keluarga saya atau adik saya atau saudara kandung kakak saya akan ngomong sendiri untuk kayak gitu. Kalau aku kan cuma nganter gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.